Hi everyone, welcome back. Here with me Devina Lubis. So, kali ini kita akan mempelajari tentang uji normalitas dan homogenitas data. Oke, here we go. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, dan Shapiro-Wilk. Oke, kita membahas metode chi-square terlebih dahulu. Metode chi-square atau X kuadrat merupakan distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Keterangan X2 sama dengan nilai X2, OI sama dengan nilai observasi, EI nilai expected atau harapan, dan N adalah banyaknya angka pada data atau total frekuensi. Persyaratan dari metode chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal. Yang pertama, cocok dengan data dengan banyaknya angka besar. Yang kedua, data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, lanjut yang kedua, metode Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Keterangan XI sama dengan angka pada data, Z sama dengan transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal, Fx adalah probabilitas kumulatif normal, dan Xx adalah probabilitas kumulatif empiris. Persyaratannya, data berskala interval atau rasio kuantitatif, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan dapat untuk N besar maupun N kecil. Yang ketiga, metode Kolmogorov-Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh beda dengan metode Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikansi yang berbeda. Signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov ini menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov tersebut. Sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding metode Lilliefors tersendiri juga. Untuk persyaratannya sama dengan metode Lilliefors, yaitu data berskala interval atau rasio kuantitatif, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan data dapat untuk N besar maupun N kecil. Dan yang terakhir adalah metode Shapiro-Wilk. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Persyaratannya, data berskala interval atau rasio kuantitatif, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan data dari sampel random. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Di sini terdapat tabel tinggi. Ujikan normal atau tidak data pengukuran terhadap tinggi mahasiswa tingkat pertama dilakukan dan diambil sebuah sampel acak berukuran 100 berikut dengan metode chi-square. Cara penyelesaiannya, setelah dihitung X sama dengan 157,8 dan S sama dengan 8,09, selanjutnya tentukan batas-batas kelas dan cari nilai ZI. Kemudian lihat Z tabel. Jadi X2 sama dengan 4,27. Dari daftar frekuensi dapat dilihat K sama dengan 7, jadi DB sama dengan 4. Misal, gunakan signifikansi A sama dengan 0,05.
Dan X2 kuadrat sama dengan 9,49, berarti 4,27 lebih kecil daripada 9,49, sehingga H diterima, berarti daftar tersebut berdistribusi normal. Yang kedua, uji homogenitas. Homogen adalah syarat uji statistik inferensial parametrik. Teknik pengujiannya antara lain uji Hartley dan uji Bartlett. Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut. Terima H0 jika Fmax hitung lebih kecil daripada Fmax tabel. Tidak H0 jika Fmax hitung lebih besar daripada Fmax tabel. H0 menyatakan variansi homogen, sedangkan H1 menyatakan variansi tidak homogen. Lanjut, kita bahas uji Hartley. Rumusnya, Fmax sama dengan variansi terbesar per variansi terbesar. Adapun kriteria pengujiannya adalah terima HO jika Fmax hitung lebih kecil daripada Fmax tabel. Tolak HO jika Fmax hitung lebih besar daripada Fmax tabel. HO menyatakan variansi homogen, sedangkan H1 menyatakan variansi tidak homogen. Contoh soal, diketahui skor 4 kelompok hasil uji coba suatu penelitian sebagai berikut. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. HO sama dengan A2 per A sama dengan A2 per B sama dengan A2 per C sama dengan A2 per D. H1 sama dengan terdapat A2 yang tidak sama. Dan ini lanjutan penyelesaiannya. Berdasarkan data di atas, hitung variansi masing-masing kelompok. S2 per A sama dengan 32,8, S2 per B sama dengan 34,3, S2 per C sama dengan 32,8, dan S2 per D sama dengan 27,3. Hasil dari Fmax hitung 1,2564, hasil dari Fmax tabel sama dengan 20,6. Kesimpulannya, HO diterima karena Fmax hitung lebih kecil daripada Fmax tabel, yang berarti keempat kelompok itu homogen. Lanjut, uji Bartlett. Untuk melakukan pengujian ini, misalkan sampel berukuran N1, N2, NK dengan data YIJ dalam kurung I sama dengan 1, 2, 3 dan J sama dengan 1, 2, 3. Dari sampel-sampel itu, hitung variannya. Dan ini adalah tabel penolong uji Bartlett. Contoh soal, diketahui perbandingan keuangan antara pemerintah pusat X1, provinsi X2, dan kabupaten atau kota X3 di wilayah CJDW seperti tabel berikut. Jenis tabelnya seperti ini. Langkah-langkah penyelesaiannya, kita buat tabel uji Bartlett seperti ini. Lalu hitung variansi gabungan dari ketiga sampel tersebut. Dan kesimpulannya, analisis uji komparatif dapat dilanjutkan. Okay, I think that's all from me. A warm thank you to all of you. Thank you for watching and see you next video, guys. Bye bye.